Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Akbar Bahtiar dari kelas TIC 2023 dengan 3 digit NIM terakhir 080. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang percobaan routing statik menggunakan Cisco Packet Tracer. Pertama-tama kita bisa masuk ke modulnya terlebih dahulu. Di sini ada gambaran dari simulasi praktikum yang akan kita buat kali ini. Jadi kita nantinya akan memiliki 3 router dengan 3 PC dan salah satu routernya akan menyambungkan 2 server. Nantinya masing-masing dari komponen tersebut akan saling dihubungkan dengan jalur yang dihubungkan dengan IP gateway. Kita bisa masuk saja ke Cisco Packet Tracer untuk memulai praktikumnya. Jadi di sini kita memerlukan 2 PT router yang akan menghubungkan dengan PC dan 1 PT router yang akan menghubungkan dengan server. Nah, jadi di sini kita tambahkan totalnya ada 3 PC, ada PC 1, ada PC 2, dan ada PC 3. Lalu berikutnya kita juga perlu server 1 dan server 2. Di sini kita bisa rename saja untuk memudahkan pengerjaannya. Kita namai PC 3, ini kita namai PC 2, ini kita namai PC 1. Itu pada untuk router, ini router 3, ini router 2, ini router 1. Ini server, ini server 2, ini server 1. Oke. Setelah itu kita bisa sambungkan terlebih dahulu antar komponen ini. Mungkin kita mulai saja dari bagian yang di paling kiri. Pada bagian router 1 beserta 2 PC-nya. Kita bisa sambungkan PC 1. Ini kita pilih face Ethernet. Ke router 1 kita pilih face Ethernet yang 0/0. Ini sebenarnya bebas, tapi untuk memudahkan kita urut dari yang atas saja. Untuk PC 1 kita gunakan 0/0. Lalu kita sambungkan PC 2 face Ethernet ke router 1 yang tadi sudah 0/0, kita sekarang pilih 1/0. Lalu kita mungkin langsung saja sambungkan PC 3 ke Ethernet ke router 2, kita pilih 0/0. Nah, setelah ini kita bisa atur IP-nya seperti yang telah ditentukan oleh modul. Jadi kita bisa lihat di sini ada peraturan IP-nya. Kita atur dari PC-nya dulu. Di sini subnetnya itu berada di bagian 26 dengan akhiran IP titik 1. Kita bisa untuk PC 2 di /26 dengan akhiran IP titik 65. Nantinya di router ini memiliki akhiran IP titik 62 untuk PC 1, titik 126 untuk PC 2. Kita bisa langsung saja kita atur PC terlebih dahulu, kita desktop IP configuration. Kita pilih IP-nya 192.168.1.1. Itu yang subnet mask-nya. Karena berada di bagian subnet 26, maka kita bisa lihat di sini IP akhir dari subnet mask-nya adalah 192. Dikarenakan subnet mask itu kita ambil dari blok angka paling awal dari blok terakhir di subnetnya. Karena subnet 26 blok terakhir adalah blok yang ini, angka paling awalnya adalah 192, jadi kita subnet mask-nya menggunakan akhiran 192. Lalu untuk default gateway-nya kita atur 192.168.1. Akhirannya kita menggunakan IP dari routernya, yaitu titik 62 di sini. Titik 62. Lalu kita bisa silang. Berikutnya kita bisa atur untuk PC 2. Nah, untuk PC 2 kita bisa atur seperti tadi, 192.168.1.65. Untuk subnet mask-nya sama-sama di bagian subnet 26, jadi kita gunakan 192. Untuk gateway-nya sama seperti tadi, 192.168.1. Pada server routernya kita menggunakan 126. Oke, lalu kita bisa sambungkan routernya menuju PC-nya. Kita tadi pada PC 1 menggunakan Ethernet 0. Karena itu kita bisa isikan 192.168.1. Tadi IP router yang disambungkan dari PC 1 itu
Kalau nggak salah 62 apa ya? Kita pastikan awal, kita pastikan ulang aja. Ya benar 62. Jadi 192.68 kurang lebih seperti ini. Berikutnya kita atur subnet masknya. Karena menggunakan subnet 26, maka di sini kita menggunakan 192. Kita bisa on kan. Lalu pada yang berikutnya, kita on-kan terlebih dahulu aja, lalu kita isikan 192.168.1. Tadi untuk yang IP router dari PC2 itu kan 126. Jadi kita isikan 126 untuk akhirannya. Subnet pasnya 192 ini udah otomatis terisi. Kita bisa silang saja. Nah, ini udah saling terhubung antara PC1 dan PC2. Untuk memastikan apakah sudah benar-benar terhubung atau tidak, kita bisa ngepin atau gampangnya menghubungi PC yang ingin kita tuju. Tadi karena PC2 itu IP-nya /6.65, jadi 192.128.1.65. Di sini unreachable berarti ada problem yang masih belum terselesaikan. Di sini kita IP-nya 65, 226. Ethernet 1 126 sudah 192. Di sini 62. Oke, mungkin kita bisa coba lagi. Kita ping 192.168 92.168 68.1.65. Oh, tadi ini saya salah ketik 128, jadi makanya tidak akan terhubung. Karena ini sudah benar, maka harusnya sudah bisa dihubungi PC2-nya oleh PC1. Nah, ini udah bisa mendapatkan balasan dari PC2 yang berarti kita sudah berhasil menghubungi PC2 dari PC1 yang menandakan bahwa PC1 dan PC2 sudah saling terhubung. Berikutnya kita bisa atur yang PC3 dengan router 2. Kita bisa lihat di sini subnetnya adalah 92.168.1. Dengan PC3 itu IP akhirannya 20253 dan routernya itu akhirannya 254 dengan subnet 25. Karena subnetnya 25, maka nanti subnet masknya itu akan menggunakan akhiran 128. Kita bisa isikan saja 253 dan 254. Berarti di sini IP address-nya 192.168.1.253. Karena ini subnet masknya 5, seperti yang dijelaskan tadi, berarti akhirannya 128. Untuk gateway-nya kita bisa 192.168.1 titik tadi yang penghubungnya menuju router 2 itu kan 254. Jadi kita akhirannya menggunakan 254. Kita bisa silang, lalu kita isikan untuk router 2. Tadi kita akan terhubung menggunakan flash Ethernet yang 0/0. Jadi kita setting yang 0/0 saja, kita bisa hidupkan. Kita isikan 192.168.1.254. Subnet masknya menggunakan 128 karena ini slash-nya subnetnya 25. Kita bisa silang, lalu kita sambungkan antara router 1 dan router 2. Kita menggunakan yang ada logo jamnya ini, serial DCI. Kita sambungkan antara router 1. Kita harus ingat ini, kita sambungkannya menuju dari mana dan kemana ya. Untuk router 1 saya pilih serial 2/0. Yang akan disambungkan ke router 2 di serial 2/0 juga. Jadi nanti kita bisa setting di sini di serial 2/0. Kita hidupkan dengan subnetnya itu 12.12.12 ya. Untuk yang router 1 itu akhirannya .1, untuk router 2 itu akhirannya .2 dengan subnet 24 ya. Lalu kita bisa masukkan saja di sini seperti yang tadi 12.12.12. Untuk yang router 1 itu akhirannya .1 dengan subnet masknya karena ini berada di subnet 24 berarti 255.255.0. Karena di subnet 4 itu blok paling awalnya itu bloknya hanya ada 1 dan bilangan paling awalnya adalah 0. Lalu kita bisa masukkan yang kedua itu .2 ya.
Di sini kita masukkan di serial 2, 12.12.12.2 dengan subnet masknya seperti tadi 255.255.0. Nah, kita bisa on-kan saja di sini agar bisa saling terhubung. Ini sudah belum ya? Oh ya sudah. Lalu kita untuk ngetesnya, sebelum itu jangan lupa kita tambahkan statiknya terlebih dahulu. Dengan network nantinya akan kita isikan dengan jalur yang menghubungkan router dengan PC. Jadi untuk kita pertama-tama isikan yang PC 1 aja urut. Jadi kita tuliskan jalurnya itu 192.168.1.0 dengan subnetnya 26. Kita bisa isikan saja di sini router 2 networknya 192.168.1.0 dengan masknya 255.255.255.192 karena berada di subnet yang 26. Untuk hopnya kita bisa masukkan jalur atau rute dari router 2 ke router 1 dan rute penghubungnya itu kan ini 12.12.12.0. Jadi kita bisa isikan saja di sini next hopnya itu 12.12.12.0. Kita bisa add terlebih dahulu. Nah, ini kita sudah menambahkan yang PC 1. Lalu kita tinggal tambahkan yang PC 2. PC 2 itu tadi kan 192.168.1.64. Jadi kita isikan yang bagian networknya dengan network milik network yang menghubungkan ke PC 2 tadi titik 64. Ininya karena udah sama jadi tidak usah diisikan ulang, kita langsung tambahkan saja. Oke, lalu berikutnya kita perlu menambahkan juga di bagian router 1. Nanti kita akan menambahkan dengan cara yang sama, yaitu static networknya kita isikan dengan network penghubung antara router 2 dan PC 3. Untuk networknya kita isikan 192.168.1.128 dengan subnet masknya 25 ya, berarti kita nanti isikan subnet masknya dengan akhiran 128. Lalu kita bisa masukkan saja di sini networknya berarti 92.168.1.128. Untuk yang subnet masknya kita isikan 255.255.255.128. Next hopnya kita isikan rute yang sama seperti tadi 12.12.12.0. Karena kan mereka ini anggapannya menggunakan rute yang sama ya. Jadi jalurnya cuma menggunakan jalur ini, mau dari yang router 2 ke router 1 maupun router 1 ke router 2. Jadi next hopnya itu kita bisa isikan dengan angka yang sama. Lalu kita bisa tambahkan. Nah, di sini sudah ditambahkan. Untuk mengetes kita menggunakan cara yang tadi juga bisa. Kita coba ping ya. Kita nyoba nge-ping IP dari PC 3 192.168.1.253. Di sini kita bisa melihat bahwa kita berhasil menghubungi PC 3 dari PC 2, lalu kita bisa tes juga untuk bagian PC 1 menuju ke PC 3. Kita bisa ping 192.168.1.253. Nah, kita juga bisa lihat di sini bahwa PC 1 juga berhasil menghubungi PC 3 ya. Berikutnya kita bisa isikan dari router yang di atas ini, yang menghubungkan antara server 1 dengan server 2. Rapikan sedikit lah ya, biar bagus gitu. Nah, kita sambungkan antara server 1 ke Ethernet 0 dengan router 3, kita urutkan saja dari yang 0. Lalu untuk yang server 2, kita urutkan ke berikutnya itu Ethernet server 0. Di sini, kita bisa atur juga, caranya adalah kita lihat IP address-nya itu menggunakan IP yang ini. Jadi 33.33.33 dengan akhiran .1 dan berada di subnet 24. Berarti akhiran subnet masknya kita isikan dengan 0 ya. Nanti untuk IP routernya kita menggunakan awalan yang sama 33.33.33 dengan akhiran .3. Oke, langsung kita eksekusi. Kita isikan 33.33.33.3. Ini kita isikan subnet 4 255.255.0. Yang ini 33.33.33.3. Oh, ini .1, sorry. Oke, selesai. Lalu berikutnya kita isikan yang server 2
Server 2 itu awalannya 43, 43, 43, akhirannya titik 1 yang server 2-nya. Untuk yang router 3, akhirannya titik 3. Kita isikan seperti tadi caranya, kita buka ke sini, desktop, lalu IP configuration. Kita isikan 43, typo, 43, 43, 43, titik 1. Subnet masknya kita isikan karena berada di subnet 24, kita isikan 255.255.255.0. Gateway-nya kita isikan 43, 43, titik 3. Kita bisa silang di sini. Berikutnya kita bisa mengatur fast Ethernet-nya agar bisa terhubung antara server 1 dengan server 2. Kita isikan konfigurasinya tadi 43.43. Sorry. Untuk ini yang fast Ethernet 0 per 0 itu kan terhubung dengan server 1. Berarti kita menggunakan IP address-nya yang 33. Astagfirullah, kepencet. Sorry guys. 33.33.33.3 karena menggunakan IP yang milik servernya. IP yang milik routernya. Lalu kita isikan masnya tadi karena berada di subnet 24, kita isikan 255.255.255.0. Untuk yang kedua, kita juga bisa atur dengan cara yang sama seperti tadi. Kita hidupkan karena yang kedua ini terhubung dengan server 2. Karena yang Ethernet 1 per 0 terhubung dengan server 2, kita bisa isikan dengan address yang 43.43.43.3. Subnet masknya kita isikan 255.255.255.0 karena berada di subnet 24. Kita bisa silang saja, kita bisa lihat di sini server 1 sudah bisa terhubung dengan router, server 2 pun juga sama. Untuk mengetes kita gunakan cara yang sama, yaitu dengan ping, guys. Kita gunakan ping, tadi berapa ya? 43.43.1, yaitu IP dari server 2. Kita bisa cek. Nah, kita bisa lihat di sini server 1 juga udah bisa menghubungi server 2, yang berarti server 1 dan server 2 udah saling terhubung. Lalu, langkah yang terakhir, kita tinggal menyambungkan router 3 ke router 1, router 3 ke router 2. Kita tekan petir yang ada jamnya tadi, router 3 ke serial 2, hafalkan ya, jangan sampai kebalik. Ke router 1 dengan serial 3, lalu router 3 dengan serial 3, ke router 2 dengan serial 3. Oke, pertama-tama kita perlu mengatur seperti yang tadi, serialnya. Di serial 2, karena serial 2 terhubung dengan router 1, berarti kita bisa mengisikannya dengan yang ini, 13, 13, 13 untuk router 3 dengan akhiran 3. Untuk router 1 dengan akhiran 1. Kita bisa isikan seperti cara yang tadi, kita bisa isikan 13, 13, 13, titik 3. Dengan yang subnet masknya, karena berada di subnet 24, kita bisa isikan dengan 255.255.255.0. Untuk yang 3, itu tadi 23 ya kalau nggak salah. Oh ya, untuk yang 3, karena terhubung dengan router 2, itu kita bisa isikan dengan yang ini, 23, 23, 23. Dengan akhirannya 3 untuk router 3, untuk router 2 akhirannya titik 2. Berada di subnet 24 ya, berarti nanti isikannya akhiran subnet masknya itu 0. Jadi 23, 23, 23, titik 3, akhiran subnet mask ya kita isikan 0. Kita on-kan dulu, jangan lupa biar bisa terhubung. Terus. Nah, sekalian aja deh ya. Kita lalu isikan statik seperti yang tadi. Statiknya dari yang apa aja? Statik PC1, PC2, dan juga statik PC3. Kita isikan networknya dari yang PC1 tadi, kalau nggak salah, 92.168.1.0. Dengan masknya, karena berada di bagian subnet 26, kita isikan 255.255.255.0. Next hopnya, kita isikan jalur penghubung antara router 3 dan router 1, yaitu yang ini kan tadi. Yang ini itu kan tadi isinya 13, jadi isikan 13.13.13.0. Mungkin kalau kalian bingung, saya akan tunjukkan yang di sini. Hubungannya yang mana? Router 3. Oke, di sini ya. Untuk yang network, itu nanti diisikan dengan yang PC1, networknya PC1. Network penghubung router 1 dengan PC1, yaitu yang ini. Untuk yang masknya, karena berada di bagian 26,
maka kita isikan dengan titik 192. Nah, untuk yang next hop-nya, kita isikan jalur penghubung antara router 3 menuju router 1. Karena PC1 kan terhubungnya dengan router 1. Jadi kita isikan yang gini. Seperti ini. Kita bisa tambahkan. Berikutnya kita bisa tambahkan yang bagian PC2. PC2 itu akhirnya titik 64. Seperti ini. Add. Oke. Lalu kita tambahkan yang sekalian PC3 ya. Untuk PC3 ini kan networknya 192.168.1.128 dengan subnetnya itu 25, berarti subnet masknya 128 dengan rute yang dilalui yaitu 23.23.23.23.0. 23.23.23.23.0. Kita tambahkan. Kenapa tidak bisa? Oh, typo guys. Sorry. Berarti 28. Kita tambahkan. Oke, jadi di sini router 3 sudah bisa terhubung dengan PC1, PC2, dan PC3. Lalu berikutnya kita perlu atur juga router 1 agar terhubung ke server 1, server 2. Begitu pula untuk router 2-nya. Kita bisa tutup yang ini. Berikutnya kita atur yang router 1 ya. Kita atur tadi serial 3. Kita isikan 13 titik, karena router 1 itu menggunakan akhiran titik 1. Lalu untuk subnet mask karena berada di subnet 24, kita isikan titik 0. Oke, kita lalu masuk, kita on-kan dulu, jangan lupa. Sip. Kita statiknya bisa isikan dengan yang bagian server 1, yaitu kita bisa lihat tadi 33 ya. Oh ya, 33.0. Kita isikan 33.33.33.0. Berada di subnet 24. Berarti akhirnya itu titik 0. Oke, seperti ini. Next hop-nya itu kita gunakan rute yang ini. Rutenya kan tadi itu 13. Jadi 13 titik 0. Kita tambahkan, berhasil. Lalu kita tambahkan untuk yang server 2. Server 2 itu tadi kan 43 ya. 43 titik 0. Tambahkan. Oke, selesai. Terakhir kita tinggal atur yang router 2-nya. Di sini router 2-nya kita gunakan cara yang sama seperti tadi di serial 3. Kita isikan tadi berapa ya? 23 titik 2. Subnet masknya 255 titik sorry, saya lupa. Oh, 0. Oke, benar ya. Plus 24. Lalu kita masukkan server 1, masukkan yang bagian ke server 1 kan menuju ke server 2. Seperti cara yang tadi. Oke, udah kita masukkan statik yang bagian server 1 itu tadi 33.0. Nah, untuk masnya 255.0. Hop-nya tadi kan 23.0. Oke, lalu kita masukkan yang server 2 43.0. Nah, di sini udah saling terhubung ya harusnya ya. Jadi kita bisa lihat sudah saling terhubung. Lalu untuk ngetesnya, kita mungkin bisa ping aja seperti cara yang tadi. Sorry. Kita tekan ini. Confirm, kita coba ping ke misal server 1 ya. 33 titik. Berapa tadi guys? 3 ya? Oh ya, sudah terhubung. Nah, lalu kita bisa masuk ke step berikutnya. Kita buka lagi modulnya. Karena ini langkah percobanya sudah selesai, kita tinggal mencoba simulasi mengirim paket PDU dengan PDU ICMP yang pertama dari PC1 ke PC2 ya. Kita buka lagi packet tracer-nya, kita masuk ke bagian simulation. Nah, kita pertama-tama edit filternya dulu, kita akan memilih ICMP saja ya, karena kita akan menerapkan yang ICMP. Hapus. Oke, sudah selesai. Di sini kita pertama-tama itu hubungkan PC1 menuju PC2.
Oke, kita bisa lihat di sini. Pertama-tama, oke, PC1 mengirim ke router, lalu router akan mengirimkan ke PC2. Oke, di sini sudah berhasil ya untuk mengirimkan SMP dari PC1 ke PC2. Lalu PC2 akan mengembalikan ke router dan dikembalikan ke PC1. Di sini sudah berhasil. Kita delete saja. Lalu yang berikutnya itu dari PC1 ke PC3. Dari PC1 ke PC3. Lalu kita bisa lihat saja prosesnya dari router 1, dari PC1 ke router 1, lalu berikutnya dari router 1 ke router 2, lalu dari router 2 berikutnya dihubungkan ke PC3. Nah, kemudian setelah PC3 menerima, PC3 akan mengembalikan seperti tadi dari router PC3 ke router 2, router 2 ke router 1, router 1 ke oh ini ke PC1. Selesai ya. Lalu yang berikutnya, lalu yang berikutnya itu dari PC1 ke server 1. Dari PC1 ke server 1. Sorry. PC1 ke server 1. Lalu kita bisa lihat prosesnya. Dari PC1 mengirimkan ke router 1. Lalu dari router 1 akan dikirimkan ke router 3. Lalu dari router 3 lah ini akan dihubungkan ke server 1. Begitu pula sebaliknya, router 1 ke router 3, router 3 ke router 1, router 1 dikembalikan ke PC1. Lalu yang berikutnya itu kita sebenarnya ini karena harusnya udah benar semua sih ya, tapi kita cek coba-coba semua dari B1 ke server 2 sampai bawah. Tadi ini udah, sekarang ke B1 ke server 2. PC1 ke server 2, kita lihat apakah bisa terhubung. Terus, oke, bisa ke router 3 ke server 2. Nah, sudah terhubung ya, dan diterima oleh server 2. Lalu oleh server 2 dikembalikan ke router 3, dari router 3 dihubungkan ke router 1, dan dari router 1 baru dikembalikan ke PC1. Next. Dari PC3 ke PC1. Dari PC3 ke PC1. PC3 ke PC1. Kita mulai simulasinya, PC3 mengirim ke router 2, router 2 mengirim ke router 1, router 1 pastinya mengirim ke PC1. Lalu PC1 akan mengirim ke router 1 untuk dikembalikan. Terima atau nge-reply itu dari router 1 ke router 2, router 2 ke PC3. Seperti yang tadi. Next. Kita delete dulu. Berikutnya itu dari PC3 ke PC2. Dari PC3 ke PC2. Kita coba PC3 ke router 2, router 2 ke router 1, router 1 ke PC2. Nanti akan dikembalikan ke router 1, lalu ke router 2, atau ke PC3. Lalu PC3 ke server 1, PC3 ke server 1, lalu kirim ke router 2, berikutnya ke router 3, dari router 3 ke PC server 1. Sudah dikembalikan seperti jalur yang tadi. Sini, ke sini, kembalikan ke PC3. Next. Dari PC3 ke server 2. Ini menggunakan jalur awalnya sama ke router 2, berikutnya ke router 3, lalu ke server 2. Nah, nanti bisa. Berikutnya dari server 2 akan dikembalikan ke router 3, lalu ke router 2, lalu kembali lagi ke PC3. Seperti ini. Lalu, apalagi server 1, server 2. Server 1 ke server 2. Sebenarnya ya ini itu kayak gambarannya semisal kita mau menuju ke suatu tempat dengan alamat tertentu. Nah, ini jalur-jalurnya itu merupakan kayak jalan yang perlu kita lalui agar bisa sampai ke alamat tersebut. Jalan tersebut
jalan-jalan itulah yang ditandai dengan IP, biar kita nggak tersesat atau salah jalan. Jadi nanti akan dihubungkan antara satu IP dengan IP yang lain. Udah tadi server 1, server 2, server 1 PC 1, server 1 PC 2, server 1 PC 3. Oke, urut ya. Dari server 1 ke PC 1, ke router 3, dari router 3 ke router 1 ke PC 1. Lalu dikembalikan seperti ini. Oke, lalu berikutnya server 1 ke PC 2. Ini dikirimkan ke router 3, router 3 ke router 1, router 1 ke PC 2. Terus dikembalikan lagi router 1, router 3, server 1. Oke, yang terakhir dari server 1 ke PC 3. Dikirimkan ke router 3 menghubungkan ke router 2. Router 2 mengirimkan ke PC 3 lalu dikembalikan. Nah, ini sudah diterima oleh server 1 ya. Kita bisa simpulkan bahwa semua komponen dari baik itu PC, router maupun server ini sudah saling terhubung, sehingga kita bisa mengirimkan pesan ICMP itu dari komponen manapun ke komponen lainnya. Mungkin itu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, terima kasih telah menyimak walaupun sepertinya bakalan panjang ini videonya, tapi sekian dan terima kasih.